Shalom semuanya, mari kita memulai sapaan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yesus, kami mengucap syukur karena roh-Mu yang hidup memenuhi kami pagi hari ini. Pimpin kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang sudah memerdekakan umat-Mu. Kepada Tuhan yang benar kami sudah berdoa. Amin. Tema Samas pagi hari ini adalah Roh yang memerdekakan hidup. Bacaan diambil dari Roma 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Untuk membantu kita lebih memahami tentang bacaan ini, ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Paulus di pasal-pasal sebelumnya. Namun yang menarik perhatian saya adalah penjelasan Paulus mengenai perbandingan Adam dan Yesus yang utamanya dibahas di pasal 5. Oke, mari kita ke Adam terlebih dahulu. Arti dari Adam adalah manusia, diciptakan dari debu dan tanah, lalu diberi nafas hidup oleh Allah. Nafas ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach, yang mempunyai arti yang sama dengan roh. Pada mulanya, Adam diciptakan untuk berkuasa atas semua ciptaan yang baik dan sempurna di mata Allah. Namun Adam memilih untuk berkuasa dengan pengertiannya sendiri ketika ia memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dari situlah apa yang baik di mata Allah menjadi tidak baik di mata manusia. Mereka mulai menghakimi dan hidup menurut kebenaran mereka sendiri, mementingkan diri sendiri, mengabaikan kasih, menganggap diri mereka Tuhan, bahkan menyembah apapun yang bukan Allah. Bagi Allah itu berlawanan dengan karakternya yang adalah kasih. Namun manusia sudah dikuasai pengertiannya sendiri dan memberontak terhadap Allah. Sehingga pemberontakan itu membuat dosa berkuasa atas mereka. Mereka lebih memilih untuk terus hidup sesuai dengan apa yang baik di mata mereka, bukan apa yang baik di hadapan Allah. Bahkan ketika mereka mengenal hukum Taurat agar bisa benar di hadapan Allah, tetap saja mereka tidak bisa lepas dari jerat dosa. Contoh paling nyata adalah saat hukum Taurat diterima oleh Musa sebagai syarat untuk pembenaran bangsa Israel. Hukum pertama yang diberikan langsung dilanggar dengan mereka membuat patung lembu emas. Contoh lainnya adalah ketika bangsa Israel sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Generasi yang dipimpin oleh Yosua menyatakan komitmen mereka kepada Allah. Namun generasi penerus mereka mulai lagi hidup dengan cara yang lama yang seperti tidak mengenal Allah. Allah yang sudah jelas dan nyata kuasanya membantu mereka keluar dari tanah Mesir tidak dianggap lagi oleh bangsa Israel yang sudah mengenal hukum itu. Dan kisah serupa berulang kali terjadi di masa para hakim, raja-raja, dan nabi-nabi. Ini sesuai dengan pernyataan Paulus di pasal 1, bahwa hati dan pikiran mereka sudah rusak. Jadi semua manusia, baik yang mengenal hukum ataupun tidak, sudah menjadi hamba dosa yang berujung maut. Lalu apa korelasinya dengan Yesus? Di sini Paulus ingin menunjukkan bahwa Yesus pun itu adalah manusia. Namun manusia yang cara hidupnya berbeda 180 derajat dengan cara hidup manusia pada umumnya. Hidup Yesus berkenan di hadapan Bapanya. Standar kebenaran yang sudah hilang sejak kejatuhan Adam.
Oleh karena itu, Yesus adalah solusi yang tepat dari Bapa untuk membenarkan umatnya. Karena manusia tidak bisa lepas dari jerat dosa, bahkan ketika sudah diberikan hukum Taurat. Dan Yesus memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Paulus berkata di Roma 5 ayat 18, oleh pelanggaran satu orang, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan perbuatan itu adalah kasih pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana kematiannya itu menanggung dosa seluruh manusia, dan kebangkitannya itu menang atas sengat maut. Dan barang siapa yang percaya kepadanya akan dibenarkan di hadapan Allah. Sama seperti pembenaran Abraham oleh iman percayanya kepada Allah, demikian juga kita yang beriman pada karya salib Yesus akan dibenarkan. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa persamaan dari keduanya adalah mereka sama-sama diutus sebagai manusia yang diberi kuasa oleh Allah untuk memimpin. Perbedaannya adalah Adam memimpin dengan apa yang bapaknya tidak inginkan, yaitu kedagingan, sehingga kuasa dosa dan maut berkuasa atas semua manusia. Yesus memimpin dengan apa yang bapaknya inginkan, yaitu roh, sehingga kuasa kebenaran itu bisa diberikan kepada manusia. Lewat cerita tadi, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk meninggalkan kehidupan manusia lama mereka versi Adam dan memasuki kehidupan baru mereka versi Yesus. Bahwa manusia lama mereka sudah mati bersama Yesus di kayu salib, dan manusia baru itu dibangkitkan bersama Yesus dari kematian. Pilihan ada pada kita, beriman pada Yesus dan dibenarkan, atau tetap pada manusia lama yang berujung maut. Jadi pasal 8 ayat 1-8 ingin berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah status kita, yaitu ketika kita beriman kepada karya salib itu, kita sekarang adalah orang benar di hadapan Allah. Dosa dan maut sudah tidak bisa menghukum kita lagi. Kehidupan manusia lama kita yang dipimpin oleh kedagingan sudah digantikan oleh manusia baru yang dipimpin oleh roh. Dan roh itulah yang sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua adalah cara hidup kita. Mari biarkanlah roh itu berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Dan ketika roh itu yang memimpin, kita dimampukan untuk melakukan hukum yang diberikan kepada kita, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Pada akhirnya Allah dipuaskan karena identitas kita kembali menjadi manusia yang dipimpin oleh roh, sama seperti Adam pada mulanya. Sungguh kisah penyelamatan yang luar biasa, bukan? Terpujilah Allah karena Ia sungguh mengasihi kita. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena pengorbananmu membenarkan kami, dan rohmu menuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Amin.